Hari ini tanggal 20, berarti kemarin di tanggal 19 Oktober saya putuskan untuk update Filmoranya ke Filmora X. Atau Filmora 10, yaitu Filmora versi terbaru saat ini. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngingetin dan akhirnya baru bisa saya buatkan videonya sekarang. Di sini saya akan kasih info selengkapnya mengenai Filmora X ini. Jadi pastikan teman-teman semua tonton videonya sampai selesai. Saya Kadek, balik lagi di channel Haydon. Nah, untuk cara update atau install Filmora X atau Filmora 10, teman-teman bisa pilih salah satu cara ini. Cara yang pertama, buka Filmora 9 yang sudah kalian install sebelumnya. Seperti yang saya pakai di sini masih Filmora 9.4. Setelah terbuka, kita bisa pergi ke Help di sini. Nah, kalau kalian belum login, kalian bisa login terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa klik Check for Update. Jadi nanti akan muncul perintah untuk mendownload file installer Filmora X-nya. Lalu cara yang kedua, kita bisa download file installer Filmora X-nya ini dari website officialnya di sini. Nanti linknya ini saya taruh di deskripsi. Nah, setelah dapat file installernya, kita bisa langsung install seperti biasa. Sekarang saya akan install dulu dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini dia tampilan Filmora X-nya. Kalau dari tampilannya ini, sebenarnya tampilannya seperti ini sudah dimulai dari Filmora 9.6. Cuma waktu itu saya nggak sempat update ke Filmora 9.6 karena setahu saya tidak ada penambahan fitur yang baru. Jadi yang diupdate cuma tampilannya seperti ini dan thumbnail pada efeknya di sini. Tapi yang berbeda di Filmora X ini, ada beberapa update dan fitur tambahan di dalamnya. Di fitur pertama, adanya tambahan theme atau skin. Cara memilihnya, pergi ke File, klik Preferences, di General, di sini ada Appearance. Dan bisa kita lihat, ada pilihan Dark Mode dan Light Mode. Kalau yang Dark Mode ini, yang biasa kita lihat seperti ini. Kalau kalian mau, kalian bisa pilih menjadi Light Mode. Jadinya tampilannya berwarna putih seperti ini. Kalau saya pribadi, karena lebih suka pakai yang dark mode, update yang satu ini tidak terlalu penting buat saya. Kita lanjut saja ke fitur yang kedua. Jadi motion tracking ini adalah fitur terbaru yang cuma kita temukan di Filmora X. Saya contohkan dengan video klip ini. Pada klipnya di sini kita bisa double klik, maka akan muncul pilihan di atasnya. Pada video di sini kita bisa lihat ada pilihan motion tracking. Nah, cara pakainya tinggal dicentang, lalu pada layarnya di sini kita atur menyesuaikan objek yang mau diikuti. Nah, pastikan kita mulainya dari frame awal, saya akan sesuaikan menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal tambahkan elemennya. Jadi elemennya ini bisa berupa teks, bisa berupa elemen yang ada di sini, atau bahkan gambar yang kita import ke Filmoranya. Jadi saya contohkan dengan teks saja. Misalnya saya buat jalan pulang, lalu posisikan di dekat objeknya. Nah, kemudian pada klipnya kita double klik lagi dan pada motion trackingnya di sini kita ubah dan pilih teks. Jadi di sini nanti akan otomatis muncul pilihan elemen apa yang kita tambahkan. Lalu klik OK dan kita lihat hasilnya. Nah, kalau ngerasa kurang, tinggal sesuaikan letak dari elemennya ini. Nah, kita lanjut ke fitur terbaru yang ketiga, adanya keyframe animation. Saya contohkan dengan video klip ini. Kita bisa double klik, lalu ke animation. Nah, bisa dilihat di sini ada dua option, ada preset dan customize. Kalau di preset di sini ada pilihan motion seperti biasa,
Hanya saja ada beberapa tambahan preset yang baru di Filmora ini. Nah, untuk keyframe animation kita klik customize di sini. Jadi untuk memakai dan menambahkan keyframe animation kita bisa lakukan dari sini. Saya akan kasih contohnya dan kasih lihat gimana jadinya klip yang tadinya tanpa motion ini dan setelah ditambahkan keyframe animation. Pertama saya akan tambahkan di sini. Kita bisa klik add, lalu akan saya rotate sedikit. Nah, kalau agak susah dari sini kita bisa masukkan angkanya dari sini. Lalu kita atur scale-nya. Jadi biar tidak terlihat background hitam pada layarnya di sini, kita sesuaikan saja atau juga bisa kita masukkan angkanya dari sini. Nah, untuk positionnya di sini selain bisa diatur dari sini, bisa juga langsung dari layarnya atau gunakan tanda panah yang ada di keyboard. Dan opacity-nya saya akan biarkan. Selanjutnya saya tambahkan lagi di sini. Klik add lagi dan sesuaikan lagi. Saya akan tambahkan satu lagi di sini. Dan yang terakhir satu lagi di sini. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian fitur terbaru keempat adalah color match. Saya contohkan dengan dua video klip ini. Misalnya klip pertama, colornya mau saya buat match dengan klip kedua. Caranya double klik pada klip pertama, masuk ke color. Di sini kita akan menemukan pilihan color match. Nah, kita tinggal centang dan kita klik comparison view. Maka pada layar di sini kita lihat akan ada dua tampilan. Ada current dan reference. Jadi di current ini adalah klip yang mau kita match, lalu di reference ini adalah tampilan semua klip yang ada di timeline. Ini bisa kita geser, cari saja bagian klip yang mau kita jadikan reference. Nah, ini artinya klip pertama di current, saya mau match dengan klip pada reference. Sekarang tinggal klik match dan lihat hasilnya. Jadinya klip pertama jadi mirip-mirip sama klip kedua. Dan untuk levelnya bisa disesuaikan atau dikurangin dari sini. Nah, kalau sebelumnya saya pernah bahas mengenai audio keyframe di Filmora 9, yaitu fitur untuk mengatur audio atau suara. Di Filmora X ini ada updatean yang lebih canggih lagi, namanya audio ducking. Jadi kalau di audio keyframe, kita aturnya masih manual, sedangkan dengan audio ducking, itu sudah secara otomatis. Jadi lebih efektif dan lebih efisien. Saya akan contohkan dengan 3 video klip ini. Kemudian saya tambahkan satu musik di bawahnya. Nah, kalau untuk menurunkan volume musiknya, kita pasti sudah tahu bisa dari sini langsung. Tapi bagaimana kalau kita mau suara musiknya ini mengecil di bagian tertentu? Misalnya di bagian tengah saja. Nah, caranya bisa gunakan audio ducking. Double klik pada klip di atas musiknya, pergi ke audio, scroll ke bawah, kita akan temukan pilihan ducking. Kita centang, jadi bisa kita lihat pada musiknya, volumenya smooth dari normal, mengecil, membesar, atau normal lagi. Dan sesuaikan lagi dari sini. Nah, bagusnya lagi, ducking ini bisa kalian aplikasikan ke banyak klip. Double klik dulu salah satu klipnya, pastikan yang ini muncul dulu, lalu tekan tombol shift atau tombol kontrol pada keyboard, dan pilih video klip lainnya. Kalau sudah, centang ducking dan sesuaikan lagi di sini. Jadi hasilnya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk fitur tambahan ini cuma sebagai tambahan info mengenai keyboard shortcut. Nah, salah satu contohnya seperti split di sini. Shortcutnya bisa menekan tombol kontrol dan huruf B pada keyboard. Nah, selengkapnya lagi kita bisa pergi ke file. Di bagian bawah kita akan lihat ada pilihan keyboard shortcut. Jadi semuanya ada di sini. Yang kalau bisa kita hafal, bisa membantu mempercepat proses edit di Filmora 10 ini. Jadi itu dia 5 fitur tambahan yang ada di Filmora X yang saya temukan sementara ini.
Nah, video yang kalian tonton dari tadi ini adalah hasil editan pertama saya menggunakan Filmora X. Kalau saya pribadi, saya suka banget sama updatean terbaru di Filmora X ini, khususnya audio ducking, motion tracking, dan color match. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalau kalian mau menambahkan, masih punya pertanyaan, punya kritik maupun saran, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.